Model brand loyalty desa di Bali sebagai destinasi wisata seni dan budaya pendukung kepariwisataan pada kawasan perdesaan prioritas nasional. Tim peneliti Dr. Imade Bayu Wisnawa, ahli pariwisata, magister manajemen, magister pariwisata, Dr. Iketut Sutapel, sarjana ekonomi, magister manajemen, dan Dr. Kandidat Putu Agus Prayogi, sarjana sains terapan pariwisata, magister pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian terapan tahun ketiga yang didanai oleh Kemendikbud Ristek Dikti, di mana penelitian tahun ketiga dilaksanakan pada Desa Wisata Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Saudara sekalian, penelitian ini merupakan penelitian terapan yang pada tahun pertama dilaksanakan di Desa Tangkup, Kecamatan Sedemen, Kabupaten Karangasem, Bali, yang merupakan desa yang memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa untuk dikembangkan, di mana aktivitas pariwisata sudah mulai berkembang. Selanjutnya, penelitian tahun kedua dilaksanakan di Desa Wanegeri Kauh, Kecamatan Slemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, yang merupakan desa yang termasuk dalam KPPN, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, di mana pengembangan desa diprioritaskan oleh pemerintah pada berbagai sektor, infrastruktur, fasilitas, dan potensi wisata. Salah satunya adalah kepariwisataan. Desa Wanegeri Kauh juga memiliki potensi yang luar biasa, tetapi belum dikembangkan secara optimal dan belum berstatus sebagai desa wisata. Pada tahun ketiga atau tahun terakhir ini, di tahun 2021, penelitian dilakukan di Desa Wisata Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Ketiga desa ini mewakili potret desa-desa yang ada di Bali yang ingin maju dalam pengelolaan pariwisata, khususnya rural tourism atau pariwisata pedesaan, karena memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara sekalian, penelitian ini didasari oleh konsep manajemen pemasaran dan juga konsep perilaku konsumen, konsep atau teori manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Landasan berpikir kami di sini pada loyalitas atau brand loyalty, di mana loyalitas wisatawan merupakan tujuan akhir dan kunci utama dalam bertahan sekaligus memenangkan persaingan antar destinasi wisata. Dalam pengembangan rural tourism, seharusnya setiap stakeholder atau pengelola pariwisata yang ada di desa memikirkan bagaimana wisatawan yang datang agar loyal. Kenapa demikian? Jika kita berpikir kepada loyalitas, maka akan terjadi repeat bisnis yang akan berujung pada kesustainable atau keberlanjutan kepariwisataan di desa itu. Dan selain itu juga dengan loyal atau dengan wisatawan yang loyal, maka akan tercipta kemampuan dari wisatawan sendiri untuk susah beralih ke desa wisata lainnya dan bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan lain atau wisatawan baru yang akan ikut menikmati atau meramaikan kunjungan ke desa wisata atau wisata pedesaan tersebut. Dari sisi akademis, loyalitas merek atau brand loyalty masih belum dapat didefinisikan secara tepat dan masih perbedaan atau perdebatan di antara para peneliti. Ada yang beranggapan bahwa loyalitas itu ditinjau dari sudut perilaku,
atau attitude yang meliputi ranah kognitif dan afektif, di mana perasaan suka terhadap desa wisata itu sudah dapat dikatakan loyal. Mengetahui desa wisata dan suka itu sudah dapat dikatakan loyal. Tetapi beberapa pandangan lain memandang bahwa loyalitas tidak cukup hanya dari sisi attitude atau sikap. Suka terhadap sebuah produk tetapi tidak membeli, atau suka terhadap sebuah destinasi wisata tapi tidak berkunjung, itu belum bisa dikatakan loyal. Pandangan behavioral menekankan pada action atau tindakan pada proses kedatangan yang berulang ke desa wisata, atau berkunjung ke desa wisata sudah dapat dikatakan loyal karena sudah menunjukkan action atau tindakan nyata mengunjungi desa wisata tersebut. Tetapi kedua pandangan ini belum cukup mampu menjelaskan apa itu loyalitas, Bapak Ibu sekalian. Sehingga muncullah satu pandangan komposit yang menggabungkan antara pendekatan sikap dan pendekatan perilaku, atau attitude dan behavior, yang menekankan pada aspek kognitif, afektif, konatif, dan behavior menjadi sebuah proses wisatawan untuk menjadi loyal. Di sisi lain, berkembang lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa loyalitas tidak cukup hanya ditinjau dari sisi kognitif, afektif, konatif, dan behavior, atau dari sisi attitude dan behavior atau komposit. Muncul lagi pandangan bahwa loyalitas juga dibentuk dari stimulus-stimulus pemasaran lainnya. Misalnya, service quality atau kualitas layanan, kepuasan wisatawan, citra produk wisata atau brand image, dan kesadaran akan produk wisata atau brand awareness, dan beberapa variabel lainnya yang mendukung terbentuknya sebuah brand loyalty. Dari sisi itulah, saudara sekalian, penelitian ini dilakukan karena dari sisi akademis sendiri, konsep loyalitas masih dalam sebuah perdebatan atau belum menjadi sebuah konsensus bagaimana kita menyatakan wisatawan itu loyal atau tidak. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian mengenai loyalitas, khususnya brand loyalty, dan akan memperjelas apa yang dimaksud brand loyalty itu sendiri. Penelitian ini menggunakan konstruk multidimensi yang dapat disusun dari konstruk service quality, customer satisfaction, dan brand image. Penelitian ini berupaya menambahkan konstruk brand awareness dalam hubungan konstruk-konstruk tersebut dalam membentuk model persamaan struktural yang membentuk brand loyalty. Tentunya ini didasari dari artikel-artikel ilmiah atau penelitian-penelitian dan teori-teori yang mendukung. Terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 di mana pemerintah menerapkan kebijakan new normal untuk dapat memutar roda perekonomian agar selaras dengan upaya kesehatan sekaligus mengembalikan denyut nadi kepariwisataan yang sempat terhenti di Bali. Dapat dikatakan kepariwisata di Bali sedang dalam proses rejuvenasi setelah mengalami penurunan kinerja akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memulihkan kepariwisataan adalah dengan mengembangkan wisata pedesaan, karena diperkirakan terjadi perubahan segmen pasar wisata dari mass tourism menuju wisata minat khusus atau ke quality tourism. Wisata pedesaan menawarkan potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi tujuan tersebut. Di sisi lain, tren wisatawan juga mengarah dari psikosentris menuju alosentris, di mana psikosentris, keputusan wisatawan untuk berkunjung ke sebuah destinasi atau objek wisata itu sangat ditentukan dari keputusan yang sifatnya kelompok, sehingga mereka cenderung datang secara massal atau beramai-ramai. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, wisatawan tidak bisa datang beramai-ramai, berkelompok,
biasanya cenderung melaksanakan perjalanan secara individual dalam kelompok-kelompok yang kecil dan didasari atas minatnya sendiri atau keinginannya sendiri, bukan daripada tren atau pengaruh dari orang lain. Penelitian ini menggunakan construct service quality, brand image, brand awareness, dan customer satisfaction. Penelitian ini memasukkan brand awareness sebagai konstruk pendukung karena mampu memperkuat brand loyalty. Berdasarkan penelitian 2009 menggunakan konstruk image, perceived quality, destination awareness, satisfaction pada destinasi wisata di Virginia. Penelitian Chi et al. 2009 menggunakan konstruk brand awareness, perceived quality, brand loyalty, dan purchase intention pada industri pariwisata di Minnesota, Amerika. Objek dan lokasi penelitian ini, saudara sekalian, sudah disampaikan di awal, yaitu pertama di Desa Tangkup, Sidoban Karangasem, yang merupakan potret desa di Bali yang tidak termasuk dalam kategori desa wisata maupun desa dalam KPPN, Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional, tetapi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Kemudian Desa Wanegiri Kaus, Lemadeg, Tabanan, termasuk dalam KPPN, tetapi belum menjadi desa wisata, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Dan Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan, Bali, merupakan desa wisata yang sudah berkembang dan memiliki fasilitas-fasilitas pariwisata yang dibutuhkan seperti fasilitas akomodasi, villa, restoran, kemudian dan dikelola oleh Pok Darwis kerjasama dengan BUMDes dan perangkat desa. Metode penelitian di sini menggunakan sampel 200 wisatawan. Jadi perlu kami jelaskan, penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menemukan model brand loyalty, menggunakan persamaan structural equation modeling dengan perangkat Amos 24. Jumlah indikator yang digunakan 24 indikator, sehingga sampel minimal adalah 24 dikali 5, itu 120 sampel. Di sini kami menggunakan 200 sampel atau observasi pada wisatawan untuk mendapatkan variasi data sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih optimal. Kuesioner disebarkan secara online dan offline, khususnya pada tahun 2021 di mana pandemi COVID-19 menunjukkan tren yang sangat meningkat pada awal bulan Juli pemberlakuan PPKM, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan data secara offline dan penyebaran data dilakukan juga secara online. Di samping melakukan penyebaran data secara online dan offline, kami juga melaksanakan interview ketika menyebarkan kuesioner secara offline terkait dengan pengembangan desa wisata dan melakukan studi dokumentasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini atraksi wisata Desa Wisata Belimbing, Pupuan, Tabanan. Jadi atraksi wisata yang dimiliki itu luar biasa indah dan sangat menginspirasi. Di sana ada beberapa keunikan yang dijumpai, antara lain ada Pura Mokori yang merupakan situs bersejarah, dan di sana ada beberapa artefak-artefak yang bernilai sejarah tinggi, dan juga ada cerita-cerita yang bisa dikembangkan menjadi sebuah paket wisata yang mengundang minat untuk mengetahui lebih dalam. Dan di dekat Pura Mokori ada sebuah pohon yang berusia ratusan tahun dengan diameter 10 meter persegi atau kurang lebih 1 aro square. Jadi sangat besar pohonnya dan usianya sangat tua. Ini juga dapat dikembangkan sebagai ikon atau daya tarik wisata. Dan sudah memiliki fasilitas untuk cenderamata, dikenal dengan sebagai daerah yang memproduksi gula aren atau gula Bali yang memiliki rasa yang khas karena dibuat dari bahan-bahan alami. Selain itu, kawasan
Desa wisata Blimbing juga termasuk kawasan Nikosake, nira, kopi, dan salak. Di sini sudah ada cindera mata yang berupa kopi, bubuk kopi, kemudian gula aren, dan juga tuak. Apalagi tuak sekarang sudah legal oleh pemerintah Provinsi Bali untuk diperdagangkan. Dan memiliki pemandangan teras ring sawah yang luas seperti yang bagus, seperti halnya desa-desa yang ada di kawasan tengah Pulau Bali atau di kawasan perbukitan pegunungan yang ada di Bali. Dan juga memiliki 2 air terjun Sing Sing dan Ben Ben. Selanjutnya, potensi wisata Desa Takum Sidemen Karangasem di sini memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik dari sisi wisata alam dan wisata budaya. Dari wisata alam memiliki kontur perbukitan, ya, di daerah perbukitan, kemudian pemandangan yang indah, pemandangan negara gunung, dan juga sungai Telaga Wajah yang sangat jernih, yang dimana kita bisa melihat dasar sungai ketika kita bermain di sana, dan sangat indah untuk dijadikan spot-spot foto. Airnya jernih dan bisa langsung diminum pada titik-titik tertentu. Sini kami juga mengembangkan simulasi pengembangan Desa Tangkup menggunakan program komputer bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Udayana, dan ada juga daya tarik wisata budaya berupa barong nongkling yang sangat unik, tetapi hanya bisa dinikmati pada saat upacara-upacara tertentu dan hanya boleh ditarikan oleh sekelompok warga tertentu yang sudah diberi wewenang. Demikian juga ada tenun cak-cak yang sangat khas dari Desa Tangkup yang membedakan dengan tenun-tenun lainnya, di mana tenun cak-cak dibuat secara manual dan hanya menggunakan satu sisi kain. Desa Wanagiri Kau di Kecamatan Selomadeg, Tabanan. Jadi posisi desa itu di tengah-tengah, di mana memiliki atraksi wisata yang unik. Atraksi wisata yang unik tersebut merupakan wisata alam, khususnya di sana ada gua raksasa dan juga air terjun Titi Akah yang memiliki kisah atau cerita di balik situs tersebut, dan tentunya dapat dikembangkan menjadi sebuah paket-paket wisata yang mengundang minat orang untuk mengetahui. Desa Wanagiri Kau juga memiliki pemandangan alam yang nyegar gunung, bisa melihat Gunung Batu Karu dalam satu titik sekaligus melihat Pantai Jimbaran dan Garuda Wisnu Kencana. Profil responden dalam penelitian ini dari sisi jenis kelamin sebagian besar pria 116 orang atau 58%, dengan usia produktif 26 sampai dengan 45 tahun 72%, dan berasal dari Bali sebagian besar 93,50%. Namun demikian, berasal dari Bali ini bukan berarti orang Bali asli, artinya menetap di Bali, ya bisa juga orang asing ya yang memiliki kitas, dan juga bisa juga orang luar Bali yang menetap atau sudah lama di Bali, dan juga orang Bali asli. Itu totalnya 187 orang, sementara orang yang tidak berdomisili di Bali, misalnya wisatawan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Sumatera, Makassar juga masuk dalam riset ini, namun tidak banyak. Profesi wisatawan sebagian besar wira swasta dan pegawai swasta 75,5%, dan uang yang dihabiskan antara 100 sampai dengan 500.000 74,5%, di mana tujuan wisata adalah untuk bersenang-senang 73%, dengan cara
melaksanakan perjalanan secara individu 79,5%, dengan lama berwisata kurang dari 24 jam, atau sebagai pelancong 84%, dan lakukan kegiatan wisata ke desa Belimbing itu sebanyak 2 kali. Selebihnya lebih dari 2 kali. Hal ini menunjukkan, saudara sekalian, bahwa wisatawan yang ada di Bali saat ini adalah wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal yang merupakan pasar yang potensial untuk digarap. Karena paling tidak itu yang kita miliki saat ini, sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk segera membuka pasar bagi wisatawan asing. Setelah melalui proses dalam teknik analisis struktural acquisition modeling yang mengikuti proses uji validitas kontrak, kualitas determinan, uji CFA variabel endogen dan eksogen, uji outlier. Di sini kami sudah menemukan bahwa model untuk brand loyalty itu memang dibentuk dari 4 variabel, antara lain service quality, brand image, brand awareness, dan customer satisfaction, karena sudah menemukan uji ketepatan model seperti yang ditampilkan pada gambar di dalam slide ini. Dalam membentuk brand loyalty, customer satisfaction merupakan prediktor yang paling kuat. Selain itu, brand image dan service quality juga menentukan. Brand loyalty merupakan kombinasi dari aspek kognitif, afektif, konatif, dan behavior yang bersifat multidimensi. Sini ada kemungkinan terjadi bahwa wisatawan itu datang karena pilihan yang irasional atau terpengaruh oleh iklan, meskipun belum pernah datang atau belum memahami betul, sudah mampu seseorang itu menjadi loyal. Ini tidak lepas dari industri 4.0. Dan penelitian ini juga berhasil membuktikan advokasi merupakan bagian dari behavior sebagai bentuk loyalitas. Nah, temuan kuantitatif ini dijabarkan dalam sebuah model kualitatif yang merupakan bagaimana cara mengembangkan wisata pedesaan atau desa wisata untuk terwujudnya loyalitas wisatawan. Jadi tidak terlepas dari fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, di mana pada setiap tahapannya itu ada proses tersendiri yang melibatkan pentahelix atau pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari akademisi, pemerintah, pengusaha, komunitas, dan mass media. Pada tahap perencanaan, sini kita harus dapat menemukan keunikan yang dimiliki oleh desa, sehingga nanti mampu membuat produk yang memiliki perbedaan dan sekaligus menjadi differential competitive advantage yang mampu nantinya menimbulkan sebuah kesadaran merek, dan sekaligus dalam tahapan organizing dibentuk Pokdarwis bagi yang belum memiliki Pokdarwis maupun pengelola desa wisata atau istilah pedesaan itu, dan dikembangkan paket-paket wisata yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dilakukan program pelatihan dan simulasi, dan hasil daripada simulasi tersebut dimonitor dan dilakukan penguatan-penguatan. Yang terakhir, mencoba menjual produk itu pada wisatawan dan dilakukan sebuah penilaian untuk perbaikan atau evaluasi, di mana proses ini merupakan proses yang berkelanjutan atau tidak terputus-putus. Berdasarkan dari paparan tadi, kami memohon masukan dan saran dari saudara-saudara serta atau penyimak FGD mengenai pengembangan rural tourism ini. Yang pertama, bagaimanakah pendapat saudara, saran mengenai model pengembangan rural tourism? Yang kedua, bagaimanakah peran kelompok sadar wisata? Bagaimanakah peran BUMDes? Bagaimanakah pemasaran yang sebaiknya dilakukan?
Bagaimanakah konsep zonasi atau tata ruang yang sebaiknya dilakukan? Kendala apa saja yang dihadapi selama di dalam mengembangkan wisata pedesaan dan desa wisata? Dan kendala apa saja yang dihadapi dari sudut pandang prawisata yang merupakan ujung tombak duta pariwisata Bali? Sekian presentasi kami. Kami sangat menghargai masukan pendapat saudara dari sudut pandang keilmuan yang spesifik dan pengalaman dalam mengelola sebuah wisata pedesaan atau desa wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga ide yang dewasa menganugerahi pikiran-pikiran kita, pikiran yang baik, konstruktif untuk membangun pariwisata Bali untuk kembali jaya. Terima kasih.